Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marela Aulia. Di video ini saya akan menunjukkan penggunaan rumus-rumus pada Excel. Rumus yang pertama yang akan saya gunakan adalah sum. Rumus ini saya gunakan untuk menjumlahkan data yang saya inginkan. Contohnya seperti ini. Sama dengan sum, buka kurung, saya mengklik data yang saya ingin jumlahkan seperti ini, dan tutup kurung, enter, maka jumlah datanya akan muncul otomatis. Terus untuk kolom berikutnya saya tidak perlu mengetik ulang rumus yang tadi, saya hanya perlu menarik ke bawah seperti ini, maka kolom-kolom berikutnya akan dijumlahkan secara otomatis dengan rumus yang sama. Yang kedua, saya akan menggunakan rumus average. Rumus average ini saya gunakan untuk mencari rata-rata data yang saya inginkan. Contohnya sama dengan average, buka kurung, data yang saya inginkan untuk dicari rata-ratanya, terus tutup kurung dan enter. Untuk kolom berikutnya sama seperti tadi, saya akan menariknya seperti ini. Rumus berikutnya yang saya akan gunakan adalah rumus if. Ini contohnya seperti ini. Sama dengan if, buka kurung, di sini terdapat not bahwa siswa lulus jika nilai rata-ratanya lebih dari atau sama dengan 70. Maka kita mengklik kolom nilai rata-rata. Terus di sini ditulis bahwa lebih dari atau sama dengan 70. Berarti kita ketik lebih dari sama dengan 70, titik koma, lulus, tanda petik lagi, titik koma, gagal. Ini berarti jika nilai rata-ratanya lebih dari atau sama dengan 70, maka siswa tersebut lulus. Namun jika kurang, maka siswa tersebut gagal. Dan dia akan terisi secara otomatis. Kode nama depan. Untuk kode nama depan, kita akan menggunakan rumus left. Untuk menggunakan rumus left, saya menggunakannya seperti ini. Karena kode nama depan harus menggunakan huruf besar dan nama-nama di kolom ini menggunakan huruf kecil, maka kita menggunakan upper terlebih dahulu. Dan buka kurung, terus left, buka kurung lagi, dan mengklik kolom nama yang akan diambil huruf depannya. Terus titik koma, kita akan mengambil 3 huruf depannya, berarti kita menulis 3. Terus tutup kurung 2 kali seperti ini. Sama seperti tadi, untuk mengisi kolom-kolom berikutnya kita cukup tarik seperti ini, dan dia akan mengisi secara otomatis. Untuk kode nama tengah, kita menggunakan mid. Untuk mid sama seperti tadi, kita harus menggunakan rumus upper pada awalnya, dan buka kurung, terus mid, terus buka kurung lagi, terus mengklik nama
kolom nama tadi, terus titik koma. Karena ini nama tengah, untuk titik koma setelah kolom tadi kita menulis angka keberapa yang akan kita gunakan. Karena angka tengah pada nama Jenny ini N dan N, maka N tersebut ialah huruf ketiga dari depan, maka kita tulis 3. Dan kita akan menggunakan 2 huruf saja, maka kita tulis titik koma 2 seperti ini. Nah, terus karena ini mid dan jumlah huruf pada setiap kalimat itu berbeda, maka kita tidak bisa menggunakan cara menarik ke bawah seperti tadi. Jadi kita harus menulis rumus satu persatu seperti ini. Untuk mengisi kode nama belakang, kita menggunakan rumus left. Sama seperti tadi, kita menggunakan rumus upper dulu, baru left, buka kurung, left. Kita menggunakan 3 huruf paling belakang, maka kita tulis 3. Untuk mengisi jumlah ini kita bisa menggunakan rumus sum seperti tadi. Dan kita tarik ke samping seperti ini. Untuk rata-rata kita bisa menggunakan rumus average seperti tadi. Untuk mengisi jumlah nilai yang gagal, kita menggunakan rumus sum if. Mengapa sum if? Karena di sini nilai yang ingin dijumlahkan cukup spesifik dan memiliki kriteria. Saya menggunakan sum if seperti ini, sama dengan sum if, terus saya memilih range kriteria, terus titik koma, terus kriterianya lulus, titik koma, terus saya memilih data yang ingin dijumlahkan. Terus tutup kurung.
Untuk jumlah nilai yang gagal, kita tidak bisa menggunakan cara yang tarik ke bawah seperti tadi, karena rumus yang digunakan, karena kriteria yang diinginkan berbeda. Untuk mengisi jumlah siswa yang lulus, kita bisa menggunakan count if seperti ini. Untuk mengisi jumlah seluruh siswa, kita bisa menggunakan rumus count A, karena tidak ada kriteria yang spesifik. Untuk mengisi mata uji, kita bisa menggunakan kolom yang ini. Caranya dengan menggunakan rumus VLOOKUP, karena tabelnya datanya vertikal. Karena di sini menggunakan kode mata uji, maka kita klik kolom kode mata uji, titik koma, terus kita memilih tabel yang dibutuhkan, terus kita absolutkan dengan mengklik fungsi F4 dan titik koma. Terus karena baris yang ingin kita gunakan adalah baris kedua, maka kita klik 2 titik koma, terus kita klik false karena kita ingin sama persis, dan kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Untuk mengisi kelas, kita bisa menggunakan VLOOKUP karena datanya horizontal seperti ini rumusnya. Karena di sini kita menggunakan tabel mata uji, kita klik kolom mata uji, terus titik koma, terus kita pilih tabelnya yang diinginkan, dan kita absolutkan dengan cara mengklik fungsi F4 titik koma. Karena kolom yang kita inginkan adalah kolom kedua, kita klik 2 titik koma false karena kita ingin sama persis. Kita bisa tarik datanya seperti ini ke bawah. Terima kasih. Sekian video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.